begitu di introduction ya, buku ini itu bertanya nih sama kita, what is the difference of a good joke sama a great joke? Jadi yang intinya a great joke itu yang nggak cuman bikin kita ketawa, tapi make us think. Hai, balik lagi sama aku Feby Nelson. Nah, di sini kali ini aku pengen review buku ya. Yaitu bukunya adalah tada! Life is a Joke, 100 Life Lessons with Punchline, The Jaffna Brothers. Nah, dia ini pertama kali banget dipublikasikan 31 Oktober 2017. Nah, dia total halamannya itu ada 256, tapi untuk kontennya sendiri 237. Oke, kalau untuk harga sendiri waktu itu aku beli 218.000. Nah, kalau sekarang kayaknya aku nggak tahu nih harganya berapa, tapi kalian bisa cek langsung di Shopee atau beli di toko buku import seperti Periplus ya teman-teman, karena aku belinya di Periplus juga, cuman aku belinya by online. Nah, terus di sini kalau kalian lihat-lihat nih atau searching di Google, dia ini bintangnya dikasih 4,5 sampai 4,6 ya kebanyakan. Tapi kalau aku pribadi, aku kasih bintang 5 buat buku ini karena aku suka banget. Nah, oh iya, jadi buku ini kenapa sih kalian harus beli? Nah, di video ini aku bakal jelasin kenapa nih kalian harus banget punya Life is a Joke ini. Jadi teman-teman, begitu di introduction ya, buku ini itu bertanya nih sama kita, what is the difference of a good joke sama a great joke? Jadi yang intinya a great joke itu yang nggak cuman bikin kita ketawa, tapi make us think ya teman-teman. Jadi kita itu juga berpikir ya, gak cuman ketawa aja. Nah, di sini autornya juga yakin sih kalau misalkan beberapa joke yang ada di buku ini udah sering kita dengar, tapi tetap aja ya kalau menurut aku kayaknya masih jarang-jarang deh kita dengar. Aku nggak tahu kalau kalian udah dengar atau enggak ya. Nanti kalian baca sendiri di buku ini. Nah, di video ini aku nggak bakalan spoiler, dan ini kan ada 100 ya, jadi kan 100 jokes sih di sini, dan aku cuman bakal sampein jokes yang pertama, dan the reason why I buy this book ya teman-teman. Dan ini bisa kalian baca sih sebenarnya yang di chapter pertama banget, bukan chapter ya, di story pertama di Google Play itu juga ada dia. Nah, terus di sini aku langsung aja ceritain ke kalian jokes yang pertama yang menurut aku tuh sangat-sangat bagus banget. Oh iya, ini bagi kalian yang pengen belajar bahasa Inggris yang kayaknya pelan-pelan gitu ya, pakai buku. Ini aku rekomendasiin juga buku ini buat kalian. Terus di sini yang pertama banget itu adalah Force of Habit. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Ini aku agak spoil dikit nih isinya kayak gimana sih nih buku. Jadi, Force of Habit ya, kekuatan dari kebiasaan. Nah, jadi ada quotes di setiap chapternya juga. Itu adalah the chains of habit are generally too small to be felt until they are too strong to be broken. Yang artinya adalah rantai dari suatu kebiasaan itu terlalu kecil untuk dirasakan gitu ya. Hingga mereka itu terlalu kuat untuk diputuskan atau dihancurkan lah ya. Jadi emang kalau habit itu gak kelihatan nih awal-awalnya. Nah, di sini aku mau ceritainnya pakai bahasa Inggris dulu atau bahasa Indonesia dulu ya. Mungkin aku dua-duanya aku ceritain ya gitu. Jadi suatu hari ada dua bajak laut nih lagi ngobrol-ngobrol di bar. Terus mereka ngobrolin tentang pengalaman mereka dari adventure-nya ya, petualangan mereka. Jadi ada bajak laut yang pertama nanya, jadi kok kamu bisa sih dapetin kait logam? Jadi kalau misalkan bajak laut itu ada kait logam ya teman-teman, tangannya itu nggak ada biasanya nih pirate ya, bajak laut. Terus abis itu si bajak laut yang satunya ngomong dong gitu ya, yang bajak laut kedua berarti. Bajak laut kedua bilang, oh iya, kita ngegeledah sebuah kapal dagang di Hindia Barat gitu ya. Terus habis itu aku masuk nih ke dalam sword fight itu, kayak lagi berantem lah pokoknya pakai pedang. Terus habis itu dia itu berantemnya sama si
kapten dari kapal tersebut, terus si kapten kapal itu motong tangan dia. Oke, terus habis itu si bajak laut yang pertama, wih fantastik katanya kan, keren banget lah ibaratnya ya, karena kalau bajak laut semakin banyak lukanya semakin keren tuh mungkin ya. Terus oh kalau kayak gitu kok kamu bisa lagi dapet pekleg. Pekleg itu kayak kaki pasak. Nah kaki pasak itu kalau misalkan pirates itu kan nanti pokoknya semua visualisasinya aku taruh di sini biar kalian ngeh lah ya apa yang aku ngomongin. Jadi kaki pasak itu kayak bajak laut juga nggak ada kakinya, terus kakinya itu biasanya ya kalau nggak ada kakinya itu dia pakai kayu atau misalkan kayak kailan juga bisa sih. And then dia jawab, oh iya aku dapat pekleg itu dari mengobrak-ngabrik sekunar di Haiti. Jadi sekunar itu seperti kapal, almost like a ship, tapi dia itu lebih berbeda lah ya, makanya namanya juga beda. Kan nanti aku tunjukin lagi di sini. Terus aku kasih keterangan. Terus di sini, oh ya kita menggeledah ya, bukan menggeledah, mengobrak-ngabrik sekunar. Terus juga dia terlibat pertarungan tangan kosong. Jadi tangan kosong nih sama si kapten schooner itu. Terus si kapten schooner itu ya melibaskan sword, he swung his sword with such force that he cut off my leg. Jadi ya udah dilibas deh kaki dia, ya kan? Putus. Terus si bajak laut pertama ngomong lagi, amazing, keren katanya. Terus kok sekarang aku lihat katanya kan mata kamu juga nggak ada. Ini kan kalau bajak laut tuh matanya ditutup ya guys. Jadi kayak ini how you get that patch over your right eye. Jadi apa namanya mata kanannya tuh juga nggak ada. Terus oh iya kata si bajak laut yang kedua ngomong, aku tuh berdiri di dek kapal aku, terus ada burung camar ngelukain wajah aku gitu ya, kayak ngegoresin wajah aku lah. Terus habis itu bajak laut yang pertama nanya, oh jadi kayak gitu ya kamu kehilangan mata kamu? Iya katanya si bajak laut kedua, karena itu adalah hari pertama aku pakai hook yang tangan dia itu kan yang nggak ada, yang dia ganti pakai kailan. Dan itu udah selesai. Jokesnya tuh kayak gitu. Sama yang kayak aku bilang tadi, a great jokes itu nggak cuma bikin kita ketawa, tapi bikin kita mikir. Ini ketimbang ketawa sebenarnya lebih ke arah bikin kita mikir kan. Jadi kayak, hah, apa sih ini cerita gitu ya. Tapi di sini tenang kan, ada bisa bantuan. Di sini ada life lesson sama ada beyond the punchline. Makanya itu dia ada with punchline-nya. Jadi kita dijelasin lagi, ngertiin lagi gitu ya supaya kalian paham sama jokes-nya dia. Terus jadi intinya ya yang namanya membuat suatu habit ya, itu emang takes time. Gak cuman takes time, tapi emang membutuhkan pengorbanan gitu ya. Dan itu bisa jadi korban yang lainnya. Ini kayak kalian bisa lihat tadi itu di ceritanya si bajak laut ya, itu dia udahlah kehilangan tangannya. Abis tangannya dia masuk ke pertarungan yang hand to hand, dia juga kalah, terus kehilangan kakinya. Terus juga yang terakhir, ternyata setelah itu perkara burung camar lagi di mukanya dia aja gitu ya, ngegores mukanya, dia juga kehilangan matanya karena dia nggak terbiasa pakai kailan di tangannya. Nah, jadi emang sebenarnya habits itu cocok banget nih ya. Ini cerita buku ini juga cocok banget buat kalian yang lagi membangun suatu habit, dan ini emang menunjukkan bahwa itu tuh takes process ya, take time gitu ya semuanya untuk membuat suatu habit. Dan juga dijelasin di sini kalau misalkan menurut studi 2009 itu tuh bilang kalau misalkan habit itu bisa ngambil 2 sampai 8 bulan loh untuk membuat suatu habit itu bertahan gitu ya teman-teman. Makanya itu kita harus create a trigger, pick a routine, and enjoy the reward. Jadi create a trigger itu kayak kita harus buat picuannya gitu ya. Terus juga kayak memicu lah ya, apa yang memicu kalian untuk membuat suatu habit itu. Terus juga ambil rutinitasnya. Terus juga ya udah enjoy the reward gitu ya. Enjoy the reward ya kalau misalkan contohnya kalian makan makanan sehat atau jogging setiap hari, ya rewardnya kalian sehat gitu ya teman-teman. Jadi ini sangat membuka pikiran aku sih, makanya begitu baca yang chapter pertama di Google Play, aku suka ngintip-ngintip ya di Google Play Book ya, terus jadi kayak kayaknya ini bagus deh buat dibeli karena sangat membuka
pikiran aku. Terus udah sih, untuk yang di jokesnya aku cuma bakal ceritain itu aja, dan kalian harus banget baca ya. Kalau menurut aku ini bagus, aku nggak tahu kalau misalkan kalian bisa bilang buku mana lagi yang lebih bagus lagi untuk tentang habit. Terus juga kalian boleh request, aku banyak buku juga yang bisa aku review. Mungkin sekian dari aku untuk review bukunya. Maaf kalau masih banyak yang kurang-kurang, karena aku sendiri juga masih belajar untuk review buku. Oke? Thank you.